Selamat siang Bapak, Ibu, saudara-saudari Jemaat GKI Cimahi. Bertemu kembali dalam renungan singkat siang hari ini, Sabtu tanggal 10 Juni 2023. Sebelum kita kembali membaca sebagian firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa untuk meminta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan, kembali kami jemaatmu, umatmu di GKI Cimahi ini berkumpul kembali melalui media online, melalui kanal YouTube. Kami akan bersama-sama kembali untuk merenungkan sebagian firman-Mu, juga kami akan membacanya. Kiranya sebelum kami melakukan itu semua, Tuhan berkenan untuk memimpin renungan singkat ini dari awal hingga akhir. Turunkan Roh Kudus kepada kami untuk kami bisa dengan hikmat merenungkan firman-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat GKI Cimahi, pada siang hari ini seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di belakang saya, renungan siang kita hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9 dengan tema jangan tawar hati. Seperti biasanya sebelum kita merenungkan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari tempat Bapak Ibu Saudara-saudari berada sekarang ini. Kita bersama-sama membaca kitab Yosua pasal pertama ayat pertama sampai yang ke-9. Mari kita membacanya. Judulnya Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan
atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merenungkannya. Jemaat GKI Cimahi yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepadanya karena dapat diberi kesempatan bertemu kembali pada hari ini, Sabtu 10 Juni 2023, melalui kanal YouTube GKI Cimahi, untuk bersama-sama merenungkan singkat kembali firman Tuhan di siang hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yosua adalah pemimpin muda. Pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa yang kudus Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, dan di situ dikatakan seperti yang telah dijanjikan kepada Musa, dijanjikan Tuhan juga kepada Yosua. Tuhan mengkonfirmasi di ayat kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kata kunci di sini seperti di ayat ketiga adalah seperti yang kujanjikan kepada Musa, dan di ayat kelima seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Suatu beban berat yang akan dilalui oleh Yosua selama memimpin kurang lebih 2 juta bangsa Israel, generasi kedua setelah generasi pertama mati di padang gurun karena kedegilan dan tegar tengkuk mereka. Di sini kita lihat di ayat berikutnya lebih dari 3 kali. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 2 kali Tuhan berkata sejauh ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat 9 diingatkan lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai 3 kali Allah ada mengatakan kepada Yosua, Tuhan tahu hati Yosua. Tuhan tahu ini tidak mudah bagi Yosua untuk meneruskan kebesaran yang Tuhan berikan lewat Musa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sampai 3 kali. Tuhan tahu Yosua tidak kuat,
tidak teguh, jangan tawar dan kecut. Yosua tahu dalam dirinya ada tawar dan kecut. Apalagi Tuhan tahu Yosua mengalami ketakutan juga. Ada kata kunci di ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selain Tuhan menguatkan dan meneguhkan, tetapi juga dikatakan di situ, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Kata merenungkan itu seperti seekor singa yang sedang mengunyah makanannya pelan-pelan. Siang tidak mungkin menikmati buruannya sambil berlari. Yang terjadi ialah singa perlu duduk, tenang, dan makan. Demikian jugalah Yosua di tengah kesibukannya mengatur lebih dari 2 juta bangsa Israel, memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan. Tentu sangatlah susah untuk duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk tenang, tidak terburu-buru, tidak menunggu, oh sebentar lagi jam 7 pagi, saya siap untuk melakukan kegiatan saya berikutnya. Tidak terburu-buru, dan itu yang diminta Tuhan untuk Yosua dan juga kepada kita semua. Dan ada buah yang ditunjukkan Yosua oleh karena ketaatan merenungkan firman Allah siang dan malam. Kita lihat janji Tuhan di ayat 5. Aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Kita lihat Yosua pasal 3, ketika akan menyeberangi sungai Yordan, dikatakan di situ. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan langsung menggenapi janjinya yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat yang kelima. Segera di pasal 3 aku akan membesarkan namamu sehingga mereka tahu. Orang-orang Israel tahu bahwa Yosua disertai Tuhan. Dan perintah Tuhan itu satu. Renungkanlah perkataan ini siang dan malam. Bapak Ibu yang terkasih, terutama anak-anak muda, apapun yang terjadi, kalau Tuhan telah memilih Anda dengan diberikan tanggung jawab apapun kepada Anda, Tuhan tahu kita takut. Tuhan tahu kita cemas. Tuhan tahu kita kecut. Dan mungkin banyak rasa ketakutan. Insecurity dalam kehidupan ini, apakah kita mampu melakukan ini? Hanya satu rahasia yang Tuhan berikan. Perkatakan dan renungkanlah firman Tuhan ini, dan janjinya, aku akan menyertai engkau. Saudara-saudara yang terkasih, ingat, di balik kesibukan, kekhawatiran, dan tekanan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengasihi Anda dan yang membenci Anda. Kita tidak bisa berharap semua orang menyukai Anda dalam hal apapun, terutama pelayanan. Tetapi ingat, luangkan waktu untuk hati-hati dan lakukan semua kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Di siang hari ini kami boleh kembali mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama membaca sebagian firman-Mu dan juga merenungkannya melalui media YouTube ini.
Kami berharap apa yang kami baca dan renungkan ini bisa kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengenai tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Apapun itu Tuhan, ajar kami untuk tidak tawar hati, ajar kami untuk tetap melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami dengan sungguh-sungguh. Kuatkan hati kami Tuhan untuk tetap menjalankan tugas dan panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, secara khusus untuk kami-kami yang dipanggil oleh Engkau untuk menjadi rekan sekerjamu dalam pelayanan di GKI Cimahi. Terima kasih ya Bapak untuk renungan yang sudah kami baca dan renungkan ini. Sebentar kami akan melanjutkan istirahat kami di hari Sabtu ini dan persiapkan kami juga untuk kembali beribadah di hari esok di rumahmu. Kiranya hari esok di saat kami bersama-sama dengan jemaat yang lain berkumpul bersama-sama di GKI Cimahi, Tuhan beracara dalam ibadah yang kami ikuti, baik itu jam pertama, kedua, maupun ketiga. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan bekerja, memimpin, dan melindungi kami dalam ibadah yang akan kami ikuti. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Cimahi. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Kita akan bertemu di esok hari dalam ibadah di GKI Cimahi. Tuhan memberkati.